Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru yang tenang tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam tiba dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Paviliun Junior, daerah di depan kita adalah wilayah Aliansi Yan. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Seorang penatua berjubah putih menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Lineup yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat dalam Central Plains. Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan menginjak kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari Sekte Singa yang mendalam, Aula Jiwa, dan beberapa orang lain yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 orang yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, Aliansi Yan memiliki paling banyak, 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Orang tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga punya 30 ditambah Douzuns, iya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan Central Plains, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Hall of Souls secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa Sekte Singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansi Yan ketika ia pergi saat itu adalah Medusa, yang pernah menjadi bintang 4 atau 5 Douzong. Setelah bertahun-tahun pelatihan ini, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Lagi pula, dia memiliki garis keturunan 7 langit berwarna menelan piton, dan bakat aslinya cukup bagus. Dia secara alami akan dapat memperoleh hasil 2 kali dengan setengah upaya ketika dia dilatih. Namun, terlepas dari seberapa kuat Medusa, dia hanya satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa Aliansi Yan memiliki 10 elit Douzun. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di Central Plains. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan ganas Aliansi Yan telah berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki oleh Profound Lion Sect? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun sangat besar. Sebagai contoh, jika Xiao Yan menghadapi 11 bintang elit Douzuns, mereka tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Sekte Singa yang mendalam harus memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 tingkat Douzun, namun, kita tidak tahu apakah Hall of Souls telah diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Penatua berjubah putih menjawab. Iya, terima kasih. Penatua Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan lembut. Kepala Paviliun Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing dari mereka menggerakkan tubuh mereka dan menembak ke depan. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam berhamburan, itu mengungkapkan angka yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Lautan orang yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan perang yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena tangisan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Aliansi Yan berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang-orang di kejauhan dengan ekspresi serius. Aliansi Yan mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah itu ditekan sampai tidak dapat membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk memikat pinggangnya yang seperti ular.
Bahkan pada saat ini, wajahnya yang dingin dan mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang begitu cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin aliansi Yan keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Jiama, yang awalnya merupakan kekaisaran yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah utara barat. Dalam hati beberapa ahli aliansi Yan, posisinya di aliansi Yan adalah posisi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansi Yan tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Medusa menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia menempelkan bibir merahnya bersamaan ketika wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Medusa, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia dengan lembut berbicara. Ya, ini adalah anak saudara laki-laki ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat lucu. Ada lambang ular 7 warna kecil di alisnya. Mata hitam gelapnya yang besar berisi spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, ia diam-diam akan terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa pada usia muda. Apakah dia tidak akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia tumbuh dewasa? Medusa menatap gadis kecil itu. Ekspresi memuakkan muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan memeluk gadis kecil itu dengan lembut. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher Medusa yang panjang saat dia berkata dengan suara yang tajam, Mumi, tidak perlu takut. Paman pertama mengatakan bahwa ayah akan kembali. Medusa mengerutkan mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya sesaat kemudian. Dia menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu ia mencapai Falling Star Pavilion. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia menjawab. Medusa dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala. Gadis kecil itu dipelukannya. Setelah itu, dia menatap si kecil dokter peri dan berkata, jika benteng runtuh, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika terjadi sesuatu padanya. Aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan tidak peduli apa yang dia lakukan bahkan jika aku mati. Dokter peri kecil itu sedikit terkejut. Dia mencari mulut Medusa yang tertutup rapat sebelum diam-diam mengangguk. Dia jelas menyadari karakter Medusa. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Medusa, Anda telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan menikahi kamu secara resmi ke dalam klan Xiao kami. Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Kailin untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan, hanya untuk melemparkan ini beban besar ke pundak Medusa. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Medusa, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang anak perempuan, dia bahkan telah membantu mengelola aliansi Yan. Jenis pengorbanan ini sangat luas. Dokter peri kecil itu sedikit terkejut. Dia mencari mulut Medusa yang tertutup rapat sebelum diam-diam mengangguk. Dia jelas menyadari karakter Medusa, dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Medusa, Anda telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan menikahi kamu secara resmi ke dalam klan Xiao kami.
Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Medusa untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan, hanya untuk melemparkan ini beban besar ke pundak Medusa. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka. Tetapi Medusa, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang anak perempuan, dia bahkan telah membantu mengelola aliansi Yan. Jenis pengorbanan ini sangat luas. Ya, kakak benar. Begitu anak kecil itu kembali, kita pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting dari klan. Kali ini, mereka pasti akan memihak saudara ipar mereka apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan ini. Medusa menempatkan Xiao kecil yang masih berada di pelukannya. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Segalanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular orang tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya mati, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Medusa mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam keingatannya. Drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Medusa berdiri. Segera, banyak tokoh bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap menggantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pisau emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa ketika dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa nyaring yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, sudahkah kamu memikirkan semua?